Saudara, mari kita membuka Alkitab kita hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua secara perlahan ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, hari ini tema kita menguatkan diri sendiri. Di awal tahun ini saya ingin mengajak kita melakukan atau memperlihatkan iman kita di dalam tindakan-tindakan nyata. Minggu lalu kita berbicara tentang tindakan iman yang nyata itu mempercayai bahwa masa depan itu lebih baik, hari esok itu lebih baik. Saudara, karena sering orang berpikir bahwa hari besok lebih buruk, hari besok lebih buruk. Bukankah sering begitu? Besok lebih buruk. Di dalam iman kita harus hidup dalam kepercayaan, dalam keyakinan bahwa besok harus lebih baik. Kalau saudara berpikir besok, mempercayai besok lebih baik, berarti tindakan saya dan saudara hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik dari besok. Ini yang harus menjadi iman kita yang nyata. Dan hari ini saya mengajak kita bersama-sama berbicara tentang tindakan iman yang nyata. Itu salah satunya adalah menguatkan diri sendiri. Saudara, kenapa ini penting? Sekali waktu dalam salah satu topik di sel group kita, saya membuat satu pertanyaan begini. Jika Anda sedang menghadapi masalah, jika Anda sedang menghadapi persoalan, apa yang Anda harapkan dari orang lain? Dan siapa yang paling Anda harapkan untuk menolong Anda? Hampir semua sel group yang saya ikuti, yang ketepatan saya mendampinginya, siapa yang diharapkan menolong? Biasanya, kan ini kebetulan sel grup umum ya. Siapa? Pasangan ya, istri, suami. Kemudian selain itu siapa? Keluarga. Selain itu apa lagi? Orang-orang seiman. Saudara-saudara seiman, komunitas berarti ya dalam konteks sel grup ya sel grup gitu. Atau teman gereja. Tetapi paling tidak semua orang punya konsep yang sama ketika kita sedang menghadapi persoalan,
keinginan kita, harapan kita itu orang lain menolong kita. Saya yakin semua orang punya pandangan seperti itu. Saya pun sama. Kalau saya punya masalah ya, kalau kita ngangkat beban berat ya, orang lain jalan aja terus nggak dibantu, kira-kira gimana? Mungkin kita langsung lihat aja, lihat nih gua ya. Lu lihat, bukan gue lihat ya, lu lihat. Saudara, semua orang pengen itu kan. Tetapi pertanyaan saya, kalau saudara sedang menghadapi persoalan, apapun itu bentuknya, kemudian satu orang pun gak ada yang peduli dengan saudara, gak mau menolong saudara, atau gak bisa menolong saudara, apa yang akan saudara lakukan? Saudara, maka hari ini saya ingin mengajak kita belajar bagaimana kita menguatkan diri sendiri. Karena ada kalanya orang lain siapapun gak bisa atau gak mau menolong kita. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kisah dari Daud ini, sebenarnya ceritanya sangat menarik. Kalau saudara membaca kitab Samuel itu, kitab raja-raja itu menceritakan apa adanya. Jadi cerita realita, kisah realita. Mungkin saudara akan bertanya, emang ada Pak di Alkitab yang bukan cerita realita? Di Alkitab ada cerita yang baik-baik semua diangkat. Kalau saudara membaca kitab Tawari, sejarah juga itu. Tapi semua yang bagus-bagus. Maka di Tawari nggak ada cerita-cerita tentang Daud yang melakukan kesalahan, nggak ada di sana. Sudah dalam 1 Samuel ini salah satunya menceritakan bagaimana Daud yang sedang dalam pelarian, yang dimusuhi oleh mertuanya ya. Sudah dimusuhi mertuanya kan dia lari. Larinya Daud kan tidak sendiri ya. Dia bawa istrinya, ya, anak-anaknya, dia bawa pasukannya. Dan saudara, pada waktu menjelang peristiwa ini, sebetulnya Daud itu diajak oleh Raja Lakis dan juga raja-raja yang lain. Raja Lakis terutama yang mengajak untuk berperang melawan Israel. Israel berarti siapa yang mimpin? Bapak mertuanya. Ya. Daud itu sebenarnya mau pergi. Tapi Lakis bilang begini, sebelumnya Lakis itu kasih tempat yang nama Ziklag yang kita baca ini untuk didiami oleh Daud dan orang-orangnya. Tetapi ketika Daud mau pergi ikut perang, raja-raja Filistin yang lain gak suka Daud pergi. Ya, saya sedikit cerita tentang sejarah ini. Maka raja Lakis bicara, ya sudah, kamu memang orang baik, kamu memang orang jujur, kamu memang orang benar, kamu pasti tidak akan melakukan yang jahat. Tapi teman-teman orang Filistin gak suka kamu ikut. Sekarang pulanglah. Saudara, Daud dan orang-orangnya pulang ke Ziklag. Sebelum sampai di sana apa yang terjadi? Orang Amalek menyerbu Ziklag sampai habis. Bahkan hari ketiga kalau gak bisa dikatakan tadi, sebelum nyampe itu Ziklag itu dibakar. Tapi yang menarik di sini, anak-anak maupun laki-laki perempuan dan istri-istri orang itu nggak dibunuh, ditahan, ya kan? Anak-anak yang ditahan dan istri Daud ikut ditahan. Kota dibakar habis. Ketika Daud datang, apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan peristiwa itu terjadi ketika Daud ada di situ enggak? Enggak ada di situ ya, karena ingin perang. Daud sendiri merasa bersalah. Orang-orang yang dipimpin, rakyat yang dipimpin itu, ini menunjukkan fakta saudaraku bahwa dari dulu sampai sekarang, kalau ada apa-apa itu yang paling gampang disalahkan siapa? Pemimpin. Iya kan? Yang paling gampang disalahkan. Di negara kita kan begitu juga ya. Ada apa-apa pokoknya ini sih gara-gara presiden, ya kan. Mungkin
Jalan tersandung aja, inilah Pak Presiden ini, ya kan? Apa-apa pokoknya presiden lah paling gampang disalahinnya. Apalagi sekarang diem-diem aja kan Pak Presiden, ya kan? Dia cuma senyum-senyum aja ya. Pokoknya paling gampang. Nah Daud pun mengalami hal yang sama. Memang diceritakan tadi Daud dan seluruh masyarakat di situ, rakyatnya yang tinggal di Ziklag itu semua menangis, histeris. Sampai pokoknya kenapa semua ditahan. Saudara jangan lupa, Daud itu siapa? Daud itu ahli perang. Bisa bayangkan ya. Kalau yang mimpin memang gak ahli perang, orang udah tahu ya memang kau gak ahli perang. Ini Daud itu ahli perang. Bahkan lebih hebat dari Saul. Tapi sekarang semua anak-anaknya ditahan. Kalah, kotanya dibakar. Maka dia sedih, betul-betul sedih. Nah tapi tadi saya katakan, Alkitab mengekspresikan menarik loh saudaraku. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Itu udah gitulah saking sedihnya. Tapi ujungnya perhatikan. Dan Daud sangat terjepit. Saya mau garis bawahi ini. Daud sangat terjepit. Kondisinya begitu krisis. Kenapa? Karena rakyat ini menuntut tanggung jawab Daud sebagai seorang pemimpin. Daud sendiri merasa bersalah karena Daud juga selain pemimpin, dia suami dari istri-istrinya tadi yang ditahan. Posisi Daud benar-benar terjepit. Tapi saudara perhatikan di sana. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Terus dikatakan apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebetulnya yang menjadi korban siapa? Apakah rakyat saja? Tidak ya. Karena istri Daud juga ditahan. Daud menjadi korban di satu sisi. Tapi rakyat masih menyalahkan Daud. Dan Daud apa? Melempari batu. Saudara, saya mencoba menceritakan ini supaya Anda bisa merasakan bagaimana Daud itu benar-benar dalam situasi sulit. Harapan kita normal adalah ketika itu terjadi semestinya rakyat semua bilang kepada Daud, ayo Raja Daud, ayo Daud, kita bersatu, kita serang balik itu Amalek. Harapannya kan? Tapi yang terjadi bukan begitu. Yang terjadi adalah semua orang menyalahkan Daud dan hendak melempari dia dengan batu. Saudara, ini sebagai satu contoh gambaran. Bahkan seorang pemimpin sekalipun sekali waktu orang lain yang bersama-sama dengan dia tidak mendukung dia. Itu yang saya katakan tadi, apa yang akan engkau lakukan ketika engkau menghadapi situasi yang sulit. Tentu bukan masalah perang kan? Mungkin masalah kehidupanmu sehari-hari. Dan orang lain tidak peduli, boro-boro mau membantu kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Saudara, kita ingin belajar bagaimana Daud dalam mengatasi hal itu. Alkitab mencatat dengan jelas. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dengan kata lain, Daud menguatkan diri sendiri dengan apa? Dengan tetap fokus kepada Tuhan Allah yang telah memilihnya, yang telah memanggilnya menjadi seorang raja. Saudara, kita ingin belajar apa yang Daud lakukan sehingga dia bisa begitu kuat, sehingga dia bisa begitu menyelesaikan tantangan ini.
Kalau sudah membaca terus dalam pasal 30 ini, akhirnya Daud nanti mengalami kemenangan. Dan semua orang, anak-anak itu yang ditahan, satu orang pun tidak ada yang binasa. Dibawa balik. Ya, nanti Bapak Ibu lanjutkan ya bacanya di rumah. Nanti Gemas juga pas akan nyampe ke sana kan. Sekarang masih di dalam perjalanan keluar. Ya. Jadi kita nanti bisa belajar. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa yang dilakukan Daud. Paling tidak 3 hal. Ya. Yang pertama saudara, kalau saudara memperhatikan, Daud itu menguatkan diri sendiri dengan beribadah, berdoa kepada Tuhan. Tadi apa yang dilakukan? Ketika mendengar itu mereka menangis ya. Kalau saudara membaca nanti ayat yang ke-7 dan selanjutnya, Daud menyuruh orang lain mengambilkan efod. Efod itu baju ke imam gitu. Untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, sebetulnya ini bukan hanya kali pertama Daud memiliki tindakan seperti itu, doa. Di dalam doa pagi saya sering ambil bagi nas dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu isinya banyak tentang doa-doa Daud. Doa dalam pelarian, doa ketika dihianati, doa ketika orang musuh menyerang, doa macam-macam itu. Termasuk doa-doa yang lain, saudaraku. Jadi untuk menguatkan diri sendiri dalam situasi sulit, hal yang biasa Anda dengar, tapi ini hal yang sangat penting untuk Anda lakukan adalah berdoa. Saya tidak akan uraikan doa banyak, karena saya pernah membahas tema tentang Allah ingin saya berdoa. Sampai 1 bulan itu bicara doa. Yang saya ingin sampaikan hari ini, di awal-awal tahun ini, saya sembari ingin mengajak Anda untuk mengevaluasi kehidupan doa kita. Saudara, seringkali kita itu meletakkan doa sebagai upaya terakhir. Seringkali kita itu doa itu setelah semuanya mentok, baru doa. Tetapi sebenarnya Tuhan Allah ingin menjadi Anda dan saya menjadikan doa itu garis pertahanan pertama, bukan terakhir. Bukan ketika sudah tidak bisa apa-apa, semua sudah habis, ya kan, nggak bisa usaha lagi, sudahlah pasrah. Bukankah sering gitu kita dengar? Oh, kayaknya dia sudah pasrah, tinggal berdoa saja. Oh, jadi kalau udah pasrah baru berdoa ya, sudah semuanya habis. Tuhan ingin menjadikan doa itu bagian pertama, lini pertama. Maka ketika Daud menghadapi itu, apa yang dilakukan pertama sekali? Suruh panggil imam itu ambil efod, baju, jubah untuk berdoa. Saudara-saudara, saya sedang mengajak kita semua, kami sebagai hamba Tuhan sedang mengajak kita semua, melatih kita semuanya untuk meletakkan doa itu di awal, bukan di akhir. Maka saya mau katakan kepada Anda, setiap program yang diadakan di gereja ini bukan sekedar program. Karena di dalamnya sebenarnya kita ingin belajar bersama. Ada unsur edukasi iman. Saudara, gereja kita membuka doa pagi. Bukan sekedar mengajak Anda berdoa, tapi sedang mengajarkan, mari jadikan doa itu di lini paling depan. Bukan setelah Anda capek bekerja, baru Anda berdoa. Letakkan di depan. Susah atau gampang? Ya, ada yang susah, ada yang gampang. Tapi apapun situasi kita, saudara, ayo latih. Saudara, itu kenapa kecuali kepepet ya,
Karena kalau dulu ada orang yang menangani di sini, saya bisa kalau keluar saya di luar rekaman. Kalau sekarang karena nggak ada orang kan, jadi kalau saya pergi terpaksa saya harus rekam. Ya. Tapi kalau saya tidak pergi, saya selalu memang hari itu berdoa. Kenapa? Saya ingin ajarkan prinsip ini. Saya ingin ajarkan prinsip ini bahwa ayo kita letakkan doa itu di depan, lini yang paling depan. Saudara, maka bagi kita yang belum, mari ayo latih. Sampai itu menjadi gaya hidupmu. Ada atau tidak program itu, Anda terus melakukannya. Saudara, Daud kerjakan ini. Dia ajak semua Israel, orang apa namanya itu yang ikut dengan dia, berseru kepada Tuhan. Dan sekali lagi tadi saya katakan, ini bukan kali pertama Daud melakukannya. Daud memiliki gaya hidup yang demikian. Saudara, saya ingatkan kembali kepada kita. Sebenarnya ketika kita menolak atau tidak berdoa, saya dan Anda sedang berkata begini sama Tuhan. Tuhan, saya tidak membutuhkanmu. Tuhan, saya tidak perlu percaya dan bergantung kepadamu. Itu berarti prinsip yang kita ingin ajarkan kepada kita semuanya. Yang saya ingin ajarkan kepada kita semuanya. Kenapa kita letakkan doa di lini yang paling depan? Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya membutuhkanmu. Tuhan, saya percaya dan bergantung kepadamu. Perhatikan baik prinsip ini. Saudara, tindakan pertama yang dilakukan Daud untuk menguatkan diri sendiri adalah berdoa. Saudara, tindakan yang kedua apa? Tindakan yang kedua, saudara, Daud itu orang yang selalu mengingat janji Tuhan. Saudara, kalau di dalam kelas Alkitab kita ini isinya apa ya? Alkitab ini terdiri dari dua. Pertama apa? Perjanjian lama. Kedua, perjanjian baru. Saya ingin menggarisbawahi janji. Janji. Untuk menguatkan diri sendiri, hal yang dilakukan oleh Daud adalah mengingat janji Tuhan Allah. Saudara, saya suka membayangkan begini. Siapa yang punya relasi LDR, hubungan LDR? Atau siapa yang sekarang sedang merantau? Yang ninggalin kekasihnya di kampung, iya, atau ditinggal kekasihnya merantau, iya. Dalam situasi tertentu kan Anda ragu-ragu ya. Apa yang Anda pegang? Janji. Tapi kalau janji pacar, janji apa bisa saja. Janji tinggal janji. Kalau janji pacar. Tapi ini janji Allah kita. Janji Yahweh Elohim kita. Itu yang dipegang. Dan kalau saudara membaca Mazmur pasal pertama saja, saudaraku, berbicara apa? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengerti janji Tuhan kalau saya dan saudara tidak mengerti firman-Nya. Maka berbicara janji Tuhan itu berkaitan erat dengan firman. Maka Mazmur pertama dikatakan apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam.
Perhatikan baik. Bagi konteks Daud, konteks pemazmur yang disebut firman itu adalah Taurat. Perjanjian lama kan? Bagi konteks saya dan saudara yang disebut firman itu apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara, bagaimana kita bisa menguatkan diri sendiri? Yang harus saya dan saudara lakukan adalah saya dan saudara ingat janji Tuhan. Anda tahu janji Tuhan apa? Enggak tahu? Baca di dalam firman-Nya. Saudara, ada orang yang suka memperdebatkan, baca apa guna, hafal apa guna? Baca aja lah, hafal aja lah. Saudara, saya sering kali berkata saya orang yang lambat cara berpikirnya. Apa namanya? Cara penangkapannya. Kadang baca nggak ngerti saya. Baca lagi, nggak ngerti juga. Baca lagi aja. Berkali-kali baca itu melekat di kepala. Dan saudara, kalau kita baca firman, mungkin kita bilang nggak mengerti, baca teruslah baca. Saudara, pengalaman pribadi saya di masa-masa sulit itu yang bermunculan apa dalam pikiran kita? Janji-janji Allah. Firman itu. Kalau saya dan saudara tidak pernah baca, gak pernah mengerti janji-janjinya, ketika masa sulit apa yang muncul? Ada yang muncul sih. Tapi yang lain kan. Saudara, poin yang kedua ini juga saya sedang mengajak kita mengevaluasi. Mumpung masih bulan 1, ketinggalan pun belum jauh. Ayo yang belum membaca Alkitab, ikutlah gerakan membaca Alkitab setiap hari. Ayo, belum bulan 2 ini. Masih tahun baru. Jadi masih keluaran kan? Anda kejar masih bisa lah. Kejadian cuma 50 pasal kan? Ya kan? Ayo baca. Saudara, saya selalu katakan begini. Ketika kita orang percaya, jangan Anda menganggap sepele Alkitab. Karena kalau anggap sepele Anda nggak ngerti yang apa Anda percaya. Apa yang Anda percaya? Saya menerima Alkitab pertama sekali itu 5 SD. Saya senang banget. Saudara, saya dapat Alkitab dari mana? Ada orang yang dulu mau percaya dikasih Alkitab sama gereja. Tapi akhirnya dia nggak jadi percaya. Dia cerita sama saya, Sumardi, ini tante ada Alkitab loh. Kamu mau nggak? Karena tante juga nggak pakai kan, tante nggak jadi Kristen. Saya nggak bertanya iman, saudaraku. Mau tante? Saya langsung ambil. Alkitab itu masih saya simpan sampai sekarang. Wah, saya senang sekali. Karena dulu nggak bisa beli Alkitab ya. Kalau sekarang gereja kita sangat baik. Udah banyak dapat Alkitab. Giliran mau dikasih Alkitab, kan sudah ada Alkitab Pak kemarin, masa dikasih lagi. Maaf ya, sampai mual. Harusnya kita senang ya. Sekarang kalau dikasih kado Alkitab kayaknya nggak senang ya. Kecuali yang menikah ya. Masih senang kan dikasih kado Alkitab. Yang kemarin menikah kan. Ada kemarin saya ngomong, Pak kok nikah dikasih Alkitab lagi sih, kan sudah punya, ya kan. Saudara, satu prinsip yang hari ini saya ingin ajak kita belajar. Bagaimana kita bisa menguatkan diri sendiri adalah ketika kita mengerti janji-janjinya. Saudara, saya tuliskan begini. Tidak ada orang Kristen yang memiliki iman yang kuat. Gak ada. Tanpa membaca dan mengingat firman-Nya. Gak ada. Saudara, tanpa saya, apa istilahnya, tidak ada, maksud saya begini.
Bukan gak boleh engkau belajar dari orang lain. Bukan gak boleh engkau kagum akan kesaksian orang lain. Bukan gak boleh. Tapi kalau engkau hanya kagum terhadap kesaksian orang lain, engkau hanya wah kesaksiannya bagus. Kesaksian orang lain tidak akan menolong apa-apa bagimu. Karena engkau belum tentu mengalami seperti orang itu. Yang engkau harus alami adalah bagaimana kebenaran firman itu mengubahkan hidupmu. Saudara, tidak ada orang yang bertumbuh imannya, orang yang kuat imannya kalau dia tidak mengerti atau tidak pernah baca firman dan menghafalnya. Tentu saya berbicara dalam konteks sekarang ya, karena saya pernah melayani orang tua yang gak ngerti baca tulis, tapi dia senang mendengar. Anda kan bukan begitu. Ya kalau saya berbicara di depan mereka saya gak akan ngomong ini. Tapi Anda orang yang bisa baca. Kita tinggal di masa yang paling gampang. Bagaimana menguatkan diri sendiri? Baca janjinya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari inilah saya ada cerita kepada teman-teman tentang pengalaman iman. Dalam kesulitan apapun yang pernah saya dan kami hadapi, saya selalu pegang janji Tuhan. Salah satu yang saya pegang adalah Tuhan tidak pernah mempermalukan kita, orang percaya. Saya selalu garis bawahi Tuhan gak akan pernah mempermalukan saya. Dalam hal apa? Kalau Tuhan sudah bilang aku Sumardi gak akan mempermalukan kamu, saya percaya dalam segala hal. Maka ketika saya sedang ada masalah, Tuhan kan Tuhan bilang, Tuhan gak akan mempermalukan saya kan? Jangan buat saya malu, ya kan? Saya dalam kesulitan apa? Ya, saya pernah mengalami kesulitan ekonomi juga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, janganlah buat saya malu, ya kan? Saya pernah mengalami kesulitan juga dalam hal yang lain. Saya pernah juga menghadapi masalah, konflik dan sebagainya. Pernah. Tuhan jangan buat saya malu ya. Kalau saya nggak bisa menguasai diri depan orang kan malu saya. Tuhan malu juga kan. Kalau saya sempat umpamanya terjerat utang saya nggak bisa bayar, siapa yang malu? Kamulah Sumardi. Ya mungkin Anda berpikir seperti itu. Tapi saya mempercayai Tuhan nggak akan pernah mempermalukan kita. Saudara, apa masalahmu hari ini? Apa persoalanmu? Apa tantanganmu? Janji mana yang engkau ingat dari yang Tuhan janjikan? Saudara, itu hal yang kedua yang Daud lakukan. Yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Dia bisa menguatkan diri sendiri. Saudara, Daud itu selalu mengingat penyertaan Tuhan. Saya coba berikan contohnya dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Ketika dia menghadapi Goliat, ya, Goliat, ya. Bukan gua lihat ya, Goliat. Ya kita buka 1 Samuel 17:37. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 37 ya. Ini hal yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia mau menghadapi Goliat, dia bilang apa? Yuk kita baca bersama-sama. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Tangan Filistin orang itu, ya kan? Dikatakan lalu apa? Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini ketika orang meremehkan Daud, ketika orang memandang rendah Daud. Apa yang Daud lakukan? Mengingat penyertaan Tuhan. Tuhan yang memampukan saya untuk mengalahkan beruang, mengalahkan singa, mengalahkan serigala. Apa susahnya mengalahkan Goliat? Saudara, maka memiliki pengalaman sendiri bersama Tuhan itu sangat penting. Sekali lagi, jangan jadi orang yang hanya menjadi penonton.
kagum akan kesaksian iman orang lain. Saya pernah mengundang seorang pendeta. Saya undang dengan harapan ya dia membantu saya. Membantu kami lah, bukan urusan pribadi. Waktu itu saya konsepnya masih salah. Pada waktu itu berapa tahun yang lalu lah. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Ketika dia khotbah, statementnya satu yang saya ingat sampai sekarang. Karena waktu itu konteksnya kami ingin membangun gereja. Ingin cari tanah. Jadi pendeta ini ngomong begini, bangunlah gereja ini dengan imanmu, bukan dengan iman orang lain. Saudara, kata-kata itu selalu saya ingat. Dan itu sangat mengubah saya. Dalam melayani di gereja, dalam menjalankan kehidupan saya pribadi. Karena memang Tuhan ingin kita pribadilah yang punya pengalaman bersama Tuhan. Kita sendiri yang mempunyai pengalaman bagaimana Tuhan menyertai kita. Sudah, kalau orang lain yang mengalami itu orang lain. Kalau orang lain yang wah itu orang lain, bukan kamu. Maka saudara, saya suka katakan kepada kita, mintalah pengalaman itu bersama Tuhan. Dan ketika Tuhan menyertai kita, diingat ya, karena nanti ketika engkau menghadapi sesuatu engkau akan ingat itu. Oh iya, Tuhan aja kemarin mampu menolong saya. Sudah tahun 2023 ini kan diperkirakan akan krisis. Betul? Anda sudah merasakan? Sudah ya? Minimal isi bensin bucu saya. Minimal sekarang banyaklah kesulitan. Saya kalau suka telepon teman-teman juga, aduh sulit gitu ya. Saudara, saya mengingat kembali memori saya beberapa tahun yang lalu. Salah satu krisis yang paling menurut mungkin minimal yang saya alami kan, yang paling parah itu tahun 98. Saudara bayangkan, selama ini waktu itu kan Indonesia itu terkenal sebagai macan Asia ya. Dari apapun Indonesia unggul. Tapi 98 terjadi apa? Krisis apa? Krisis moneter namanya. Ya. Dolar itu waktu itu, kalau nggak lupa saya, kalau nggak salah, dari 2.500 atau 2.000 menjadi 15.000. Bayangkan uang kita jadi apa? Maka kita betul-betul anjlok di negara miskin kan? Sudah, kita bisa lalui enggak? Bisa kita lalui. Saudara, saya ingat betul saya dulu kalau ngisi bensin itu harganya berapa? 1.000, 1.500, betul? Sekarang berapa? Ya, itu bukan bensin lagi sekarang kan. Tapi selalu kita istilahnya isi bensin kan. Saudara, kalau saudara di hadapan ini krisis, kamu ingat dulu Tuhan menolongmu. Saudara, saya selalu kalau saya makan juga saya selalu ingat. Kalau makan telur utuh, saya ingat, dulu kalau makan telur harus dicampur kelapa, campur singkong, ya kan. Oh ingat, Tuhan pun bisa melalui itu. Kalau saya membawa beban berat, saya ingat dulu saya membawa 100 kilo gampang. Ya. 50 sampai 100 itu biasa. Ya, mungkin kalau Anda dengar cerita saya nggak percaya ya. Karena kalau sekarang nggak bisa. Saudara, Daud ketika menghadapi Goliat, Tuhan memampukan saya mengalahkan beruang, singa, serigala, bisa saya sebut yang lain. Goliat pun mampu saya akan kalahkan. Ketika dia ada dalam krisis ini, pengalaman-pengalaman itu, singa dia kalahkan, Goliat dia kalahkan, apalagi orang Amalek. Dan saudara, nanti Tuhan menolong luar biasa dalam cerita ini. Maka saudara perhatikan baik,
ingatlah penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang akan memampukan kamu menguatkan diri sendiri. Saudara, pernahkah kita mengingat kembali masa-masa pertobatan kita? Masa di mana Tuhan memberikan kita jalan keluar ketika sulit. Kita masing-masing berbeda. Tapi momen ini sudah pakai untuk mengingat. Iya ya, Tuhan pernah menolong saya. Tuhan pasti akan menolongmu. Tuhan telah menolong engkau bagaimana dulu terpuruk dan bangkit. Tahun ini Tuhan akan memampukanmu. Saudara, ketika kita menghadapi apapun, Tuhan ingin kita itu menjadi pemenang. Bukan orang-orang cengeng. Bukan karena Daud nangis cengeng ya, bukan. Cengeng tidak ada hubungannya dengan nangis. Nangis tidak selalu cengeng. Tuhan ingin kita menjadi pemenang. Maka ketika saya dan saudara menghadapi apapun, saya dan saudara lakukan apa yang dapat engkau lakukan. Dan Tuhan akan melakukan bahagianya yang mungkin tidak pernah engkau pikirkan. Ini yang dialami Daud dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-1 sampai yang berikutnya itu. Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kekhawatiran apa yang engkau alami hari ini? Masalah persoalan apa yang engkau sedang alami hari ini? Biarlah kita melakukan tindakan iman yang nyata. Menguatkan diri sendiri. Sekalipun orang lain mungkin tidak peduli dengan engkau. Biarlah engkau menguatkan diri sendiri. Kau datang kepada Dia melalui doamu. Engkau mengingat janji-janjinya. Dan kau mengingat betapa Tuhan selama ini menyertai engkau. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau kadang kami seringkali hanya menuntut orang lain untuk menolong kami. Seolah-olah kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang lain tidak peduli dengan hidup kami. Mungkin di antara kami hari ini ada yang nyaris putus asa. Karena orang-orang di sekitarnya tidak bisa menolong atau tidak mau menolong. Bahkan menyalahkannya. Biarlah firman hari ini boleh menguatkan kami. Membawa kami kepada jalan-Mu.
bahwa kami memiliki tindakan iman yang nyata, yaitu menguatkan diri sendiri. Ketika orang-orang sekeliling kami tidak bisa kami harapkan, bahkan tidak peduli akan apa yang kami alami, biarkan kami menguatkan diri kami sendiri. Dengan kami memandang Engkau, kami fokus kepadamu. Kami datang kepada mulai doa kami, menjadikan doa sebagai lini terdepan. Biarkan kami mengingat janji-janjimu dalam firman yang tertulis. Dan biarkan kami selalu mengingat pemeliharaan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kami masa lalu. Tuhan, jangan biarkan kami gentar menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Jangan biarkan kami gentar menghadapi kesulitan, masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun dalam kehidupan kami, termasuk masalah kesehatan kami. Biarkan kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Semua orang percaya yang akan menguatkan diri sendiri berkata, amin.